Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabati ajmain. Santri-santri kelas 1 yang Pak Zaini cintai, mari sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah dan doa mau belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, kemarin kita itu telah belajar mufradat atau kosakata yang ada pada bab usroti, yang ada pada bab keluargaku. Yang mana ada beberapa kosakata itu ada ummi artinya ibuku. Nah ini ya yang kemarin kalian baca amun. Coba kita ulangi sedikit. Kita ulangi dengan cepat. Yang pertama amun artinya paman. Kemudian ammatun itu bibi. Abun itu ayah. Ummun itu ibu. Kemudian jadun itu kakek, jadatun itu artinya nenek, kalau akhun itu artinya saudara, kalau ukhtun itu saudari, berarti perempuan. Nah sekarang kemarin juga ini ya sudah ya perubahan ini antara abun, abuka, abi. Kalau abun itu kan artinya ayah, kemudian kalau ketambahan kaf yang di fathah hurufnya, abuka itu menjadi bapakmu atau ayahmu. Kemudian kalau ketambahan ya di belakangnya menjadi abi artinya itu ayahku atau bapakku. Pokoknya kalau ada ya-nya ditambahi ku belakangnya. Kalau ada kafnya ditambahi mu. Nah sekarang kita itu akan masuk ke al-hiwar. Al-hiwar atau percakapan. Nah ini kita latihan percakapan menggunakan bahasa Arab biar besok kalau kita ke luar negeri, kalau kita sedang haji atau ke Timur Tengah itu kita bisa melakukan, bisa berbicara ya. Latihannya bagaimana dengan percakapan. Coba ya, ini ada 2 orang yang sedang bercakapan. Enggak tahu ini siapa ini, antara yang baju hijau dan baju ungu. Yang pertama baju hijau itu bertanya, man huwa? Dijawab oleh yang baju ungu, huwa abi. Man huwa, man itu artinya siapa? Oh ya ini jangan lupa ditulis artinya biar tidak lupa. Man itu artinya siapa, kemudian huwa artinya dia. Man huwa, siapa dia? Dijawab, huwa abi. Huwa artinya dia ya, ingat-ingat. Huwa itu artinya dia. Nih diingat-ingat dulu. Yang pertama itu ada man. Man itu artinya apa? Diingat-ingat ya. Kemudian ada huwa. Ada huwa itu artinya dia. Tapi laki-laki. Dia yang ditunjuk itu seorang laki-laki. Man huwa, siapa dia? Sedang menunjuk orang ini maksudnya. Dijawab huwa abi. Huwa tadi artinya dia ya. Abi kemarin sudah artinya ayahku. Huwa abi, dia ayahku. Terus yang baju hijau bertanya lagi, masmu abika. Nah masmu itu kemarin sudah. Ma siapa? Kemudian ismun. Ismun ini nama ya. Abika. Nah kalau ketambahan kaf belakangnya berarti mu ada munya. Berarti ayahmu. Masmu abika, siapa nama ayahmu? Dijawab ismuhu Ibrahim. Ismuhu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Ismun itu nama. Ismun itu nama. Kemudian kalau ketambahan ha menjadi ismuhu, di belakangnya ada ha-nya ini ya, maka menjadi namanya. Namanya. Lanjut.
Nah, ini sama. Cuma sekarang hiya. Tadi man artinya sudah ya. Man itu artinya siapa? Kalau hiya itu juga artinya dia. Tapi dia untuk menunjuk seorang perempuan. Man hiya, siapa dia? Dijawab oleh yang baju ungu. Hiya ummi. Dia ibuku. Ummi ibuku ya. Kenapa hiya? Karena yang ditunjuk ini seorang perempuan. Ibu kan perempuan. Kemudian bertanya lagi yang baju oranye. Masmu ummika, saya tadi. Masmu siapa nama? Ummika, ibumu. Dijawab ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Nah pokoknya kalau yang di arhiwar ini cuma man huwa, man hiya, man huwa, man hiya. Man huwa kayak tadi ya. Man siapa, huwa dia. Siapa dia? Dijawab huwa akhi. Dia, akhi itu saudaraku. Bertanya lagi, masmu akhika, siapa nama saudaramu? Dijawab ismuhu Adam. Namanya Adam. Ini yang tadi ini sudah belum? Udah ya ini ya. Masmu umika, siapa nama ibumu? Ismuha Fatimah. Lanjut ke halaman ini 20, udah berapa menit? 6 menit. 23. 23. Man hiya, man siapa? Hiya dia. Tapi kalau hiya itu untuk yang perempuan. Pas ini ulang-ulang. Nah ini kan menunjuk ini. Ini kan seorang perempuan. Maka memakainya hiya. Man hiya, siapa dia? Dijawab hiya ukhti. Hiya artinya dia. Ukhti itu saudariku. Terus lagi ini. Masmu ukhtika, siapa nama ibumu? Siapa nama saudarimu? Ukhtika, saudarimu. Dijawab ismuha, ismuha namanya Salwa. Salwa, namanya Salwa. Kemudian ini ada kakek-kakek yang sedang membaca Quran. Man huwa, siapa dia? Man siapa, huwa dia. Dijawab huwa jadi, dia kakekku. Kemudian masmu jadika, mak siapa? Ismu nama. Jadika kakekmu. Masmu jadika, siapa nama kakekmu? Dijawab ismuhu Salim. Namanya Salim. Satu lagi ini dibuka halaman selanjutnya 24. Nah man hiya, siapa dia? Dijawab hiya jaddati. Hiya dia, jaddati nenekku. Nenekku. Kemudian tanya lagi, masmu jaddatika, siapa nama nenekmu? Ismuha Aisyah. Namanya Aisyah. Pokoknya kalau kali ini cuma man huwa, man hiya. Terus masmu, kemudian ismuha atau ismuhu. Nah intinya tadi ya, kalau man itu artinya siapa, kalau huwa artinya dia tapi laki-laki, kalau hiya itu artinya dia juga tapi perempuan. Sama ini, kalau ismuhu kan ismun artinya nama ya, tapi ketika ditambahi ha di belakangnya ismuhu jadinya ya, itu menjadi namanya. Namanya. Tapi yang ditunjuk itu seorang laki-laki. Nah kalau ismuha, kan ismun artinya nama. Kemudian kalau ditambahi ha belakangnya ismuha, itu menjadi namanya juga. Tapi kalau ha itu menunjukkan perempuan. Contohnya ini. Nah ini kan yang ditunjuk ini kan nenek. Nenek kan perempuan. Makanya makainya ismuha bukan ismuhu. Kita
cari yang tadi, yang laki-laki. Nah ini, kalau akhi kan saudara, saudara kan berarti laki-laki ya, kalau akhi kan laki-laki. Makanya memakainya ismuhu, bukan ismuha, seperti itu. Nah sebelum kita akhiri, nanti kita setiap akan mulai belajar atau setelah selesai belajar bahasa Arab, kita membaca syair alala dulu ya. Nah ini ada sebuah syair alala, itu merupakan syair-syair yang berisi tentang adab atau petunjuk bagi orang yang menuntut ilmu. Nah kita kan sebagai santri itu sedang menuntut ilmu, makanya kita sedikit belajar bagaimana cara kita menuntut ilmu yang ada di kitab alala. Ini kalian bisa baca bareng-bareng juga. Ini bisa dilakukan, tapi suara Pak Zaini agak enggak ya, kalau maksudnya enggak terlalu bagus. Pak Zaini bacakan alala tanalul ilma illa bisitatin saun bika an majmu'iha bibayanin elingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi pertelo tukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi, harusnya ini wa irsyadi bukan wa irsadu, wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Nah jadi ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kita itu harus memiliki 6 perkara atau 6 sesuatu. Yang pertama, kita itu harus cerdas. Kita itu harus cerdas. Maksudnya harus cerdas. Maksudnya harus cerdas. Nah, cerdas di sini kita itu harus memperhatikan ketika ada yang menjelaskan tentang ilmu. Harus fokus. Soalnya kalau nggak fokus itu nanti nggak cerdas. Maksudnya tidak bisa menangkap pelajaran atau ilmu yang sedang dijelaskan. Itu yang dimaksud cerdas di sini. Cerdas harus memperhatikan, harus ya harus fokus, harus terus yang kedua ya. Yang pertama itu cerdas. Yang kedua itu tukain wa hirsin. Nah, hirsin itu artinya semangat. Kita sebagai penuntut ilmu itu harus semangat. Nah, tidak semangat, kita malas-malesan, ya tidak mendapatkan ilmu. Walaupun ya ibu kalian atau ayah kalian misalnya seorang profesor atau seorang dosen atau seorang guru. Kalau kita tidak semangat, kalau kita malas-malasan, kalau kita tidak mau belajar, ya kita tidak bisa juga, kita tidak pintar juga. Makanya harus semangat, syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga itu harus sabar. Kenapa harus sabar? Menuntut ilmu itu kadang melelahkan. Pas enak-enaknya kita sedang tidur, kita disuruh belajar. Pas enak-enaknya kita sedang ngegim, kita suruh belajar. Makanya kita harus sabar. Harus berani melawan kemalasan kita. Terus yang ke berapa ini? Tukain wa hirsin. Ini wastibarin sabar ya. Kemudian bulghah. Bulghah itu adanya biaya. Nah, kalau menuntut ilmu kan harus perlu biaya juga ya. Kita sekolah kita membayar juga. Terus yang ke berapa? Wa irsadi ustadzin. Yang keempat ya. Yang kelima itu irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Nah, kita belajar ilmu itu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya nanti tidak ada yang membimbing, kita kebingungan. Kalau kita tidak paham atau salah pemahaman nanti tidak ada yang membenarkan. Yang keenam itu tulis zaman atau tulus zaman. Itu masa yang lama. Karena apa? Selama kita hidup itu harus tetap mencari ilmu. Kata Nabi itu tolabul ilmi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bukan yang itu tolabul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya.
Carilah ilmu mulai dari buayan, mulai dari kita dilahirkan sampai kita meninggal, sampai liang lahat. Makanya itu. Yang pertama kita harus cerdas, harus mendengarkan kalau ada yang menjelaskan. Harus fokus. Yang kedua itu harus semangat. Harus belajar itu harus semangat. Yang ketiga itu sabar. Yang keempat itu biaya. Yang kelima itu petunjuk guru. Dan yang keenam itu masanya lama. Jangan pengen instan. Nanti kayak mie instan. Dimakan lapar lagi, dimakan lapar lagi. Ya dah. Ini materi atau pelajaran yang bisa Pak Zaini sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Zaini mohon maaf. Kita akhiri belajar kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.